Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ekspedisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang bukan dialami sih, namun narasumbernya bernama Yanto. Dan Yanto itu katanya punya saudara yang melakukan pesugihan babi ngepet. Nah pemirsa, kami masih berada di tempat ini karena ini adalah tempat favorit kami untuk bercerita pemirsa. Mohon maaf pemirsa, tadi kami di sebelah sini nih, dari ekor mata kami melihat ada sosok seperti, mohon maaf, seperti babi. Dan kebetulan sekali saat kami tadi mengatakan tentang pesugihan babi, nah di ekor mata kami melihat di sini ada penampakan babi. Namun saat kami lihat tidak ada pemirsa, sudah menghilang. Nah pemirsa, sebelum ke ceritanya jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Nah pemirsa, Yanto itu bercerita kepada kami tentang saudaranya, namun tidak diperjelas saudaranya. Jadi mungkin sudah terlalu renggang atau sudah mungkin tidak terlalu dekat, namun saudaranya tersebut sebut saja bernama Haji Sueb. Jadi beliau yang bernama Haji Sueb itu melakukan pesugihan babi ngepet pemirsa. Kenapa Yanto berspekulasi atau mengatakan kalau saudaranya itu melakukan pesugihan babi ngepet? Karena memang banyak sekali warga yang mengetahui atau yang sering melihat dari arah belakang rumahnya Bapak Haji tersebut keluar babi pemirsa. Jadi si istrinya Pak Haji itu membukakan pintu keluar dulu, namun pintu belakang atau pintu dapur pemirsa. Jadi kalau jam 12 malam itu Bu Haji itu keluar melihat lingkungan atau melihat situasi aman atau tidak, baru setelah itu keluarlah sosok babi ngepet. Nah jadi sering ada yang melihat hal seperti itu di saat istrinya Pak Haji tersebut mengeluarkan si babi ngepet atau sosok babi ngepet itu, yang jelas-jelas si babi ngepet itu adalah suaminya. Taraf kekayaan Bapak Haji tersebut memang cukuplah terpandang pemirsa di kampung tersebut, karena memang beliau kekayaannya cukup banyak, rumahnya bagus, punya kendaraan, punya warung sembako juga, dan juga punya beberapa tanah yang dijual orang, dan beliau selalu menampung atau beliau selalu membeli tanah yang dijual oleh warganya. Nah pemirsa, ternyata yang melakukan pesugihan babi ngepet itu bukan cuma suaminya atau bukan cuma Pak Hajinya, dan ternyata pemirsa istrinya juga melakukan hal yang sama. Jadi kalau akan beroperasi malam-malam itu jadi bergantian pemirsa. Kalau yang pertama Bapak Hajinya atau suaminya, dan malam besoknya baru istrinya atau Bu Hajinya pemirsa, yang biasa keliling atau keluar menjadi sosok babi ngepet tersebut. Nah kenapa dikatakan kalau Bu Hajinya juga sama melakukan pesugihan babi ngepet? Karena pemirsa, selain mereka melihat Bu Haji yang mengeluarkan si babi ngepet di malam hari, ternyata di malam berikutnya banyak yang sering melihat Pak Haji keluar dari pintu belakang rumahnya, lalu melihat situasi aman atau tidak, barulah di situ keluar babi ngepet, yang disinyalir babi ngepet tersebut adalah istrinya atau Bu Hajinya. Jadi mereka itu melakukan pesugihan itu atau beroperasinya bergantian pemirsa, jadi tidak bareng-bareng, karena mungkin katanya kalau pesugihan babi ngepet itu harus ada yang jaga lilin katanya.
Dan kenapa warga-warga yakin kalau keluarga Bapak Haji dan Bu Haji ini melakukan pesugihan babi ngepet? Karena memang setiap punya karyawan dan setiap 3 tahun sekali pemirsa si karyawan itu pasti sakit dan meninggal, dan begitulah terus menerus, ganti lagi dengan karyawan yang baru. Dan anehnya pemirsa, karyawan yang dipekerjakan di toko sembakonya Pak Haji dan Bu Haji tersebut tidak pernah yang namanya memperkerjakan warga setempat, namun pekerja atau karyawan selalu diambil atau dibawa dari kampung lain pemirsa, jadi dari kampung yang jauh. Mungkin supaya warga tidak curiga kalau karyawan tersebut, seandainya karyawannya dari kampung tersebut atau dari warga sekitar, pasti nanti akan ada kecurigaan warga dan pasti akan diketahui kalau si karyawan tersebut ditumbalkan. Jadi setiap karyawan yang dipekerjakan di toko sembako milik Pak Haji dan Bu Haji tersebut itu selalu dari luar kampung pemirsa, bahkan dari tempat yang jauh, jadi jarang dari tempat yang dekat. Bahkan Yanto sendiri pernah melihat atau menyaksikan sendiri pemirsa, jadi melihat karyawannya yang tiba-tiba tidak sakit atau tidak mengalami hal sakit, tiba-tiba setelah makan, katanya pemirsa, di Pak Haji tersebut setelah makan tiba-tiba malamnya beliau kejang-kejang. Dan saat beliau kejang-kejang itu kan dikerumuni banyak orang, banyak warga juga yang datang mengerumuni atau melihat si karyawan Pak Haji tersebut kejang-kejang. Dan saat kejang-kejang tersebut matanya si karyawan tersebut terbelalak seperti takut sesuatu, dan si karyawan tersebut menirukan suara seperti dengusan babi pemirsa. Jadi suara babi seperti gimana, jadi si karyawan tersebut melakukan atau memperlihatkan dengusan suara babi. Jadi dia itu seperti, kadang-kadang ada beberapa warga yang melihat si karyawan tersebut kadang sepintas seperti babi, kadang seperti biasa. Jadi mungkin itu hanya penglihatan warga yang memperhatikan di saat karyawan tersebut kejang-kejang, dan akhirnya tidak lama dari situ si karyawan tersebut pun meninggal dunia. Dan Yanto pun memperhatikan atau Yanto pun pernah menyaksikan kejadian tersebut. Dan anehnya pemirsa, sementara Yanto sama Pak Haji dan Bu Haji itu masih saudara, namun di saat Yanto meminta untuk bekerja di toko sembakonya, Pak Haji dan Bu Haji selalu beralasan atau selalu tidak pernah menerima Yanto untuk dipekerjakan di toko sembakonya tersebut dengan alasan gajinya sangat kecil dan tidak akan membuat Yanto senang. Ya memang katanya, kata Pak Haji, gajinya cuma sedikit. Itu mungkin benar atau tidak, namun saat Yanto mencoba menawarkan diri untuk bekerja di toko sembako Pak Haji tersebut, Pak Haji selalu saja beralasan jangan bekerja di sini karena di sini gajinya kecil, tidak akan cukup buat kamu Yanto, tidak akan cukup untuk untuk kehidupan kamu atau untuk mencukupi kebutuhan hidup kamu. Nah, itulah alasan yang selalu diucapkan Pak Haji dan Bu Haji saat Yanto beberapa kali ingin atau menawarkan diri untuk bekerja di toko sembakonya. Dan Yanto baru sadar setelah kejadian karyawan-karyawan Pak Haji dan Bu Haji tersebut meninggal dunia. Jadi Yanto mulai sadar, oh ternyata kalau seandainya Yanto bekerja di situ terus Yanto ditumbalkan, pasti warga akan curiga. Nah begitulah, jadi itu alasan kenapa Pak Haji tidak pernah menerima Yanto untuk dipekerjakan di toko sembakonya, padahal Yanto itu masih ada kerabat saudara sama Pak Haji tersebut. Jadi perlu diketahui pemirsa, Pak Haji dan Bu Haji itu tidak memiliki tidak memiliki anak satupun. Dan beliau mengangkat satu anak orang jauh juga pemirsa, dari warga kampung sebelah. Jadi
Beliau itu mengasuh seorang anak atau anak angkat perempuan pemirsa, dan si anak perempuan itu sudah menikah, dan ternyata si anak perempuan itu juga kaya raya pemirsa. Berhasil atau sukses pemirsa, karena suaminya memang orang atau PNS pemirsa di salah satu instansi terkenal juga pemirsa, namun kami tidak akan sebutkan nama instansi tersebut. Nah pemirsa, mohon maaf pemirsa karena kami lagi batuk nih, jadi ceritanya terputus-putus. Nah pemirsa, pada suatu hari jadi Pak Haji dan Bu Haji itu akan mengadakan pengajian atau mengadakan syukuran pemirsa. Jadi Bu Haji itu pagi-pagi katanya pergi ke pasar untuk membeli keperluan buat acara syukuran. Nah pemirsa, perlu diketahui lagi, Pak Haji dan Bu Haji itu meskipun mereka orang kaya, mereka tidak punya yang namanya pembantu atau yang membantu masak atau bersih-bersih dan lain sebagainya. Jadi semuanya dikerjakan oleh Bu Hajinya sendiri, sementara karyawan hanya ada yang menjaga di toko sembakonya. Jadi pemirsa, saat subuh itu Bu Haji pergi ke pasar, dan disitulah pemirsa ada kegemparan atau viral yang katanya warga di pasar atau warga setempat atau warga Bu Haji dan Pak Haji yang sama-sama di pasar melihat sosok babi. Namun si sosok babi tersebut membawa kantong atau kantong belanja atau tas belanja yang biasa dipakai Bu Haji ke pasar. Jadi warga-warga yang melihat di pasar tersebut sudah kenal dengan kantong atau tas atau jinjingan yang biasa dipakai Bu Haji. Dan yang anehnya lagi pemirsa, katanya si sosok babi tersebut memakai kerudung yang juga ada beberapa yang tahu itu adalah kerudung yang biasa dipakai Bu Haji. Nah di situ gempar pemirsa, semua orang tahu kalau sosok babi yang belanja ke pasar itu membawa tas adalah Bu Haji. Namun mungkin dari pikiran Bu Haji, beliau itu biasa normal, namun entah kenapa masih dengan sosok babi atau ada hal yang lain yang mungkin beliau lupa simpan atau beliau lupa buka. Jadi si sosok yang ke pasar itu masih tetap sosok babi. Namun katanya di dalam tas itu biasa membawa dompet dan lain-lain keperluan untuk belanja ke pasar. Namun warga juga sangat heran, mungkin ada sebagian yang melihat si sosok babi itu normal, sosok Bu Haji, sehingga biasa melayani apa yang dibeli Bu Haji. Dan ada sebagian lagi yang melihat itu adalah sosok babi. Jadi tidak semua yang ada di pasar itu atau penjual di pasar itu melihat itu sosok babi. Namun mungkin yang dilihat beliau atau para pedagang itu adalah Bu Haji. Jadi bukan sosok babi. Yang melihat sosok babi itu adalah justru tetangganya Bu Haji yang juga belanja di pasar. Karena tetangga-tetangga tersebut mengenali jinjingan atau kantong atau tas yang dibawa Bu Haji dan juga kerudung yang biasa dipakai Bu Haji. Jadi beliau yakin dan itu pasti adalah Bu Haji. Nah pemirsa, jadi setelah warga melihat sosok babi tersebut di pasar, lalu ada beberapa warga yang mengikuti si sosok babi itu saat selesai belanja, dan ternyata benar pemirsa, si sosok babi tersebut masuk ke rumahnya Bu Haji. Jadi sudah jelas sekarang bahwa Pak Haji dan Bu Haji itu adalah penganut pesugihan babi ngepet. Dan singkat cerita pemirsa, tahun pun berganti, akhirnya Bu Haji dan Pak Haji merencanakan untuk umroh, katanya untuk umroh. Namun sudah mengurus segala sesuatu, namun 3 hari keberangkatan umroh tiba-tiba Ibu Haji disambar petir pemirsa, naudzubillah.
Jadi Bu Haji disambar petir di situ dan meninggal dunia. Lalu acara umrohnya pun batal, jadi tidak jadi berangkat karena mengurus meninggalnya Bu Haji, dan akhirnya Pak Hajinya pun mulai sakit. Dan katanya pemirsa, setelah Ibu Hajinya meninggal, Pak Hajinya sakit, dan saat itu tiba-tiba di tengah siang bolong, tiba-tiba ada suara petir yang sangat kencang, padahal tidak ada hujan pemirsa. Petirnya sangat kencang sekali dan menyambar si antena TV miliknya Bu Haji tersebut atau Pak Haji tersebut pemirsa. Jadi si petir itu menyambar ke antena yang ada di belakang rumah Pak Haji, dan mungkin otomatis kena serangan jantung atau bagaimana. Pak Haji pun ditemukan warga dan karyawan toko sembakonya sudah terkapar di belakang rumah dengan posisi telentang dan tubuhnya seperti membiru. Nah, di situ meninggalnya Pak Haji itu tidak bisa ditelusuri karena mungkin warga menganggap itu serangan jantung atau mungkin terkena petir pemirsa. Jadi disitulah pemirsa, warga mulai yakin kalau benar Pak Haji itu adalah penganut pesugihan babi ngepet. Nah pemirsa, itulah cerita yang dialami saudaranya atau kerabatnya Yanto yang bercerita kepada kami atau berbicara kepada kami. Jadi Yanto menceritakannya kepada kami. Kenapa Yanto mau bercerita? Karena memang narasumber atau orang tersebut yang bersangkutan sudah meninggal dunia dua-duanya. Dan sekarang katanya pemirsa, karena tidak ada yang mengurus apapun, akhirnya harta benda yang dimiliki Pak Haji pun raib atau hilang secara bertahap pemirsa. Namun anak angkatnya yang sudah menikah alhamdulillah masih sehat, masih tetap sukses, karena mungkin beliau tidak tahu kalau orang tua angkatnya adalah penganut pesugihan babi ngepet. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami seseorang penganut atau pesugihan babi ngepet pemirsa. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita semua dijauhkan dari godaan-godaan setan yang akan menjerumuskan kita. Tetaplah bersyukur, tetaplah nikmati rezeki sekecil apapun supaya kita tetap dalam jalan Tuhan atau berada di dalam koridor yang Tuhan ridhoi pemirsa. Ambil sisi baiknya dan buang sisi negatifnya pemirsa. Sampai di sini dulu cerita kisah misteri yang kami ceritakan. Selamat bertemu kembali di kisah-kisah nyata berikutnya dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.